Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah malam Roh Kudus. Kita sudah bersyukur dan berterima kasih memasuki malam ke-10, di mana selama 10 hari ini saudara dan saya dituntun, dibimbing, bahkan disertai oleh Roh Kudus untuk berdoa dan berpuasa, dan sama-sama kita beribadah selama 10 malam ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya Pastor Verona mewakili Gembala Gereja Jesus Christ Church bersama dengan seluruh Duta Kristus mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah ini dari hari pertama hingga hari ke-10 pada minggu malam ini. Kiranya apa yang sudah saudara lakukan bersama dengan Roh Kudus tidak kembali dengan sia-sia. Saya banyak mendengar kesaksian dan juga menerima kesaksian baik yang di Facebook maupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan kembali, mereka yang terikat dilepaskan hanya melalui ibadah kita selama 10 hari ini. Saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan kota-kota lainnya. Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota DKI Jakarta, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Papua, dan sekitarnya. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, di minggu yang berbahagia ini kita masih melakukan siaran live, berdoa serta memuji Tuhan. Tak lupa juga saya ingin menyapa rekan-rekan yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak, Timor Leste, Amerika, Hong Kong, Brunei, Singapura, dan di negara-negara tetangga lainnya, yang oleh karena anugerah Tuhan saya ucapkan puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara setia bersama-sama dengan kami selama 10 hari ini. Kita akan terus berdoa dan ini malam terakhir, dan Roh Kudus akan menyatakan kuasanya lewat hidup saudara melalui ibadah ini. Sebentar lagi rekan saya Pastor Michelle akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ketika saudara memuji meninggikan nama Tuhan, di situ Tuhan bukan hanya bertahta, tapi Dia juga mau ikut ambil men-take over hidup kita, sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan terasa di malam hari ini. Firman Tuhan sebentar akan saya sampaikan setelah Pastor Michelle akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Mari Bapak Ibu Saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup sosial media lainnya di mana saudara menggunakan sosial media yang ada di gadget atau handphone Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Sebelum saya serahkan mimbar ini kepada Pastor Michelle dan juga tim Parakletos Worship yang akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam terakhir ini. Kami percaya di malam hari ini Engkau akan melawat kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan melepaskan kami dari segala keterikatan apapun. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih karunia-Mu. Kau menyertai kami berpuasa dan berdoa dan menyaksikan siaran live selama 10 hari kurang lebih ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah. Pastor Michelle akan memimpin kita dalam pujian penyembahan bersama dengan tim Parakletos Worship yang akan memuji kita. Saudara jangan kemana-mana, silakan bagikan ini. Saya akan kembali setelah pujian penyembahan dinaikkan. Saya juga akan ada di samping Pastor Michelle untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Michelle silakan pimpin ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sembah Tuhan malam hari ini. Kita percaya malam hari ini kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, memenuhi setiap kita masing-masing yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap sembah Engkau. Kami siap tinggikan nama-Mu Tuhan. Kiralabasikan nama ya ralalaba ya ralaba. Kami mau sembah nama-Mu Yesus. Kau hadir di sini. Kau lawat setiap kami Tuhan. Engkau siap memenuhi setiap kami ya Roh Kudus. Kiralabasikan nama ya ralalaba ya ralalaba.
Kiralaba sikaralalaba yaralalaba. Hikaralaba sikanama yaralalaba lalaba lalaba. Kiralaba yaralalaba sikanama yaralalaba. Mari bersama kita katakan, O Roh Kudus, O Roh Kudus, O Roh Kudus, O Roh Kudus, jamahlah ku sekarang dengan kasih-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, O Roh Kudus, O Roh Kudus, lawat hidupku sekarang dengan kuasa-Mu. Urapilah, penuhi aku dengan hadirat-Mu, aku dengan kuasa Roh Kudus. Mari bersama kita katakan, O Roh Kudus, O Roh Kudus, penuhi setiap kami ya Roh Kudus. O Roh Kudus, jamahlah sekarang, jamahlah ku sekarang dengan kasih-Mu. Penuhi sekarang Roh Kudus, O Roh Kudus, O Roh Kudus, lawat hidupku sekarang dengan kuasa-Mu. Urapilah,
kuasa Roh Kudus. Urapi kami ya Roh Kudus, urapilah sekarang ya Roh Kudus, urapilah, penuhi aku dengan hadirat-Mu, penuhilah, penuhilah aku dengan kuasa Roh Kudus. Tercurah urapan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Urapilah ya lalaba sikara lalaba. Urapilah sekarang ya Roh Kudus, penuhi aku dengan hadirat-Mu, penuhilah, aku dengan kuasa Roh Kudus. Aku dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi aku Tuhan Yesus, haleluya. Aku dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi, urapi setiap kami ya Roh Kudus. Kiralaba sikaralaba ya ralalaba, kiralanama ya ralalaba sikaralaba laba 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 laba. Nyatakan kuasa-Mu ya Roh Kudus bagi kami. Hidup kami penuh dengan urapan-Mu. Hiralaba sikaralaba lalaba lalaba laba. Hiralalaba ya ralaba. Malam hari ini Kau mendengar seruan setiap kami ya Roh Kudus. Kau lawat, Kau jamah ya Roh Kudus saat ini. Hiralaba ya ralalaba ya ranama sikaralaba laba 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 laba. Mari kita sembah Yesus Tuhan. Hiralaba ya ralalaba lalaba sikaralaba laba 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 laba. Hiralalaba sikanama ya ralalaba ya ralalaba. Hiranama ya ralaba ya ralalaba. Hiralalaba laba 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 laba. Haleluya Yesus, Kau layak kami sembah. Hiralalaba sikaralaba laba 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 laba. Hiralalaba ya ralalaba. Sikaralaba laba 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 laba. Hakarana masikaralaba. Ikaya ralaba ya kanama ya ralalaba laba 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 ya ralalaba. Urapi setiap kami ya Roh Kudus.
Jesus, I love you more than anything. I love you more. Jesus, I love you more. Jesus, I love you more. Jesus, I love you more than anything. I love Jesus, I love you more. Jesus, I love you more. We love you, Jesus. Jesus, I love you more. Jesus, I love you more than anything. I love you more. Jesus, I love you more. Jesus, I love you more. Jesus, I love you more than anything. I love. Terima kasih buat urapan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau nyatakan kami selalu mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman bersama yang pasti akan menguatkan kita. Dan biarlah kita terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kita sudah sama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Pastor Michelle, terima kasih para Kletos Worship yang sudah sama-sama memimpin ibadah kita di malam hari ini. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan di malam terakhir. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak jemaat-jemaat Tuhan, ratusan bahkan ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung di siaran live malam hari ini. Saudara membagikan siaran live ini yang di Manado, yang di Makassar, yang di Malang. Ibu Evi, shalom, selamat malam Bu. Puji Tuhan, terima kasih atas kesetiaannya menyaksikan ibadah live selama 10 hari. Dan mari kita bagikan, saudara bisa bagikan di grup Telegram dan di grup-grup lainnya. Dan teman-teman yang ada di di Malaysia, shalom, selamat malam bagi kita semua. Haleluya. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk memulai kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang api Roh Kudus yang akan memberkati hidup kita. Kita berdoa. Abba, Boker Tov, Anita Filatov, Abba, Ruah Adonai Elohim, Alaya Anmasa Adonai Otili Baser, Anafim Salahani Lahabos, Lenis Baralab Likrolis Buyim, Dirorwela Asurim Pekakoa, Ani Ohef Okta Abba, Toda Yeshua min Nazarim, Lahaha Allah Ayah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Sama-sama katakan dengan saya perlu api Roh Kudus. Ingatkan kanan kirinya, kamu perlu api Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, maksudnya hari perayaan ke-50
setelah Paskah dan kenaikan Yesus ke sorga. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Maksudnya ini loteng Yerusalem ya saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan penuhlah mereka dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa Bapak Ibu? Nggak bisa dengar semuanya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa Bapak Ibu? Ini mana itunya? Nggak jalan. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya minta ayat 4 ditampilin. Dan penuhlah mereka dengan apa Bapak Ibu? Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Penuhlah mereka dengan apa? Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Penuhlah mereka dengan itulah. Saudara pikirannya cuma masalah terus sih. Saudara pikirannya cuma uang terus sih. Saudara, hidup manusia itu tanpa Roh Tuhan gak hidup. Betul. Kemarin saya baru mengunjungi salah satu pengerja gereja kami yang orang tuanya meninggal. Saya bilang sama mereka berdua, coba lihat baik-baik mayat papamu itu. Mau orang ganteng, mau orang jelek, mau orang miskin, mau orang kaya. Manusia tanpa Roh Tuhan adalah seperti kayu mati. Siapa yang pernah melayat? Siapa yang pernah melayat orang meninggal? Siapa yang ingin dilayat? Habis ditanya baik-baik, siapa yang udah pernah melayat? Diem aja main handphone aja. Taruh dulu handphonenya ngapa sih? Tuhan lagi mau kasih satu garansi yang melebihi yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara selalu saja memutuskan untuk memilih yang fana. Siapa yang pernah melayat orang mati? Gak berdaya kan dia Bapak Ibu? Diem aja gitu. Dia mau cantik, mau jelek, mau kaya, mau miskin, tanpa Roh Tuhan. Manusia itu nothing saudara. Nah begitupun juga dengan hidup manusia yang dimana Roh Kudusnya tidak aktif. Dia hidup tapi dia sesungguhnya tidak hidup. Makanya lemas. Makanya apa-apa diem, makanya apa-apa menyerah. Ada masalah nyerah, ada sakit nyerah, ada pergumulan nyerah, ada tantangan nyerah. Kenapa mereka bisa menyerah? Karena the power of Holy Spirit itu gak aktif dalam hidup orang tersebut. Nah pagi hari ini di hari Pentakosta saudara, saya memang sengaja minta sama Tuhan, Tuhan jemaat jangan banyak-banyak minggu ini ya yang datang. Sama seperti apa yang Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 120 orang, saya gak tahu nih berapa jemaat jumlahnya. Biasanya kan situ penuh, situ penuh, situ penuh. Saya bilang jangan banyak-banyak, soalnya ribet. Biar Roh Kudus langsung turun. Sisanya bagi ke sore. Nah saudara, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dalam menjalani hidup ini saya selalu bilang manusia perlu uang. Tuh, udah dikasih jaminan uang aja saudara masih. Dalam menjalani hidup ini manusia perlu uang. Munafik loh semua. Dalam menjalani hidup ini manusia butuh uang. Saudara hebat sih ya kalau bayar apa-apa pakai surat Markus. Pergi ke Alfa belanja 1 juta robek lagi selembar. Dalam menjalani hidup ini manusia butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya saudara.
Ngerti Bapak Ibu Saudara? Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Bible tuh menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan itu seringkali dimanifestasikan dalam bentuk api, melalui api. Bukan berarti tiba-tiba kalau ada kebakaran kita bilang, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Nah itu udah ada yang salah tuh di otaknya tuh. Puji Tuhan ada kebakaran di kampung sebelah, ada Tuhan hadir di sana. Saya berani pastikan pasti gembalanya bukan pendeta Verona. Pendetanya bukan pendeta Verona. Tuhan tuh hadir seringkali dimanifestasikan melalui bentuk api. Saudara gini ya, ada banyak orang hari-hari ini lucu. Dia tidak percaya dengan roh Tuhan, tapi dia percaya dengan roh hantu. Ini fakta loh. Dia gak percaya dengan Roh Kudus, tapi dia percaya dengan roh setan. Yang manifestasinya kesurupan, matanya putih, mulutnya berbusa, teriak-teriak. Tapi ketika ada orang Kristen lagi menyanyi, menyembah Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, di take over sama Roh Kudus, waktu dia berbahasa roh malah dibilang gila. Malah dibilang sesat. Malah dibilang ajaran bidat. Itulah liciknya iblis. Saudara, saya mau kasih tahu, hanya kasih tahu bukan ngajarin. Segala sesuatu kepercayaan itu selalu digerakkan oleh roh. Makanya Tuhan kita Yesus ditentang, mana mungkin roh jadi manusia. Satu-satunya Tuhan yang menyatakan dirinya, yang menggunakan tubuh, hanya Yesus. Dia roh yang menggunakan tubuh. Malaikat tidak dijubahkan tubuh, saudara. Malaikat ciptaan Tuhan tidak diberikan jubah tubuh. Tapi manusia, saudara dan saya, diberikan tubuh, diberikan jubah, namanya tubuh. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan menjumpai Musa, itu dengan penampakan teofani yang namanya semak duri yang terbakar. Saudara bisa lihat Keluaran 3 ayat 2. Pak, apa itu teofani? Teofani adalah penampakan Tuhan. Dan ini lucu. Kalau Tuhan nampakin dirinya gak percaya. Tapi kalau penampakan setan, kuntilanak, siksa kubur, kita percaya. Pak, leher belakang saya merinding loh Pak. Kenapa? Itu tiba-tiba tadi malam di genteng saya jam 11:30 ada kata. Kita percaya dan kita histeris loh ngomongin itu loh. Tapi waktu Tuhan menampakkan dirinya saudara, kita gak percaya. Lihat ya, Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa melalui nyala api. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menampakkan dirinya kepada bangsa Israel melalui tiang api. Waktu mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan mendampingi Israel dengan penampakan tiang api di waktu malam hari. Lagi-lagi dia menggunakan api. Tuhan bisa menggunakan angin, air, badai, dan lain sebagainya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kehadiran pribadi Roh Kudus dalam perjanjian baru pun seperti ayat yang sudah kita baca. Dia nyatakan manifestasinya melalui lidah-lidah api. 2000 tahun yang lalu di upper room di atas loteng Yerusalem. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup orang percaya itu harus dipenuhi dengan api Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya, belum semua, hidup saya harus dipenuhi dengan api Roh Kudus. Saudara ini dan saya harus dipenuhi dengan kuasa api Roh Kudus. Betul saudara. Saudara perlu api Roh Kudus. Api itu gak boleh padam. Karena firman berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah kalau rohnya padam, apinya padam, percayalah saudara, sebanyak apapun uangmu, kamu gak gairah dalam menjalani hidup ini. Serius saudara, nanti saya jelaskan di poin-poin berikutnya. Saudara perlu api Roh Kudus. Pelayan Tuhan butuh api Roh Kudus. Pendeta hamba Tuhan butuh api Roh Kudus. Kalau api Roh Kudus gak nyala di dalam pelayanan Tuhan, dia akan melayani semau-maunya, seenak-enaknya. Akhirnya muntaber, mundur tanpa berita.
Saudara butuh api Roh Kudus untuk menjalani usaha saudara, bisnis saudara, dagang saudara. Sehingga saudara, kenapa saudara butuh api Roh Kudus? Saudara gak menjadi pribadi yang suka mengeluh. Lihat orang berhasil, saudara ngeluh. Lihat orang sukses, saudara ngeluh. Kenapa bisa begitu? Karena apinya padam. Saya bukan hanya bicara kepada jemaat yang tertanam di tempat ini, yang hadir di tempat ini, tapi ini juga berlaku buat jemaat yang menyaksikan live di Facebook ataupun di YouTube. Anda juga butuh api Roh Kudus. Bisnis Anda, rumah tangga saudara, seluruh aspek hidup kita butuh api Roh Kudus. Rumah tangga yang api Roh Kudusnya tidak menyala, rumah tangga itu hambar saudara. Suami tidur madep ke barat, istri tidur madep ke kiri. Padahal kaya loh saudara. Itu membuktikan bahwa kekayaan tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui kuasa api Roh Kudus, semangat dan roh kita yang padam ini akan dikobarkan kembali. So kita butuh kuasa api Roh Kudus. Saudara yang usahanya sudah di ujung tanduk, saudara yang punya hutang, saudara yang udah berobat pergi ke Penang, pergi ke Singapura, pakai profesor, pakai dokter, bakar uang 100 juta, 200 juta, 300 juta, bayar dokter 1 miliar tapi gak sembuh-sembuh, sehingga kita hilang harapan. Inilah tugasnya api Roh Kudus untuk membakar semangat saudara bahwa di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Apa yang saudara mau andelin? Uang saudara gak bisa beli kesembuhan. Kekayaan saudara sudah membuktikan itu tidak bisa mengendalikan istri kita yang pergi lari dengan laki-laki lain. Halo Bapak Ibu Saudara. Saya ini dianugerahkan Tuhan melayani kesembuhan Bapak Ibu. Dari umur 20 sampai hari ini. Dan yang sering kali menghadap sama saya itu bukan hanya orang yang gak punya uang, orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang dia bilang, Pak saya sudah pergi ke Penang Pak. Saya sudah berobat ke Israel untuk ngancurin kanker. Nggak sembuh saudara. Itu membuktikan bahwa uangmu yang ada di rekening yang ratusan juta sampai miliar-miliaran itu nggak bisa menghadirkan kuasa kesembuhan. Yang bisa menghadirkan kuasa kesembuhan ketika api Roh Kudus masih menyala dalam hidupmu. Saya mau saksikan satu kesaksian. Saudara mungkin pernah ingat wajah orang itu. Ada 2 perempuan Ambon duduk di sana datang. Dia hanya pendatang di gereja kita. Pernah duduk di sana 2 orang, ibu-ibu yang kulitnya Ambon ya, di situ ya. Yang satu lagi seringkali duduk di sini saudara. Lalu yang satu lagi seringkali duduk di sini saudara. Kadang duduk di situ, kadang duduk di sini, kadang duduk di sini. Dokter mengatakan bahwa dia dinyatakan mengalami kanker saudara. Ada kanker di dalam tubuhnya. Waktu pertama kali kita berjumpa, dia datang Cilinda bawa saya, Pastor Verona ini ada jemaat dari Ambon. Sakitnya apa? Saya bilang kanker, kecil. Kenapa saya bisa bilang ngomong kecil? Karena di dalam saya ada api yang gak padam. Saudara mau backingannya duit kek, mau anak saudara dokter kek, mau kakeknya saudara profesor dokter karburator bocor-bocor, setan gak takut. Setan gak takut. Waktu ibu ini 2 datang saudara, dia bilang sama saya, Pastor Verona saya dari Ambon. Saya tanya mama sakit apa? Sakit kanker Pak, dokter sudah vonis saya kanker Pak. Saya kasih pilihan, mama masih mau hidup atau mau mati? Biar saya doainnya gak bertele-tele. Kalau mau mati angkat sebulan ini nyawanya Tuhan. Enggak, saya masih mau hidup Pak. Yakin ibu masih mau hidup? Ibu harus semangat. Itu dulu yang pertama saudara. Roh Kudus itu harus nyala di hati kita. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus harus terus menyala di hidup saya. Saya bilang, mama berobat di mana? Berobat di sini Pak, dekat. Ya udah, saya minta mama selama sebulan berada di Jakarta, terus ibadah di sini. Saya nggak lagi nahan-nahan orang untuk jadi jemaat tetap. Karena itu bukan warnanya saya. Dan saya juga tidak akan merasa sakit hati apabila jemaat sudah sembuh terus nggak datang lagi ke gereja ini. Karena itu bukan tugas saya, itu tugasnya Tuhan. Tugas saya itu melayani, menggembalakan, nyamain firman, doain orang. Itu tugas saya.
Akhirnya duduk di situ saya bilang, Mama, Yesus yang sama yang membangkitkan Lazarus, Yesus yang sama akan menyembuhkan kamu. Sama tadi Pak saya bilang, dokter yang sama, medis yang sama, hasil yang berbeda akan Bapak terima, akan Mama terima. Saudara, singkat cerita, kemarin dia hubungi saya melalui Instagram. Saya share di grup gereja. Saya bilang, bagaimana keadaanmu Mama? Puji Tuhan Pak, dokter yang sama, medis yang sama tidak menemukan sel kanker dalam tubuh saya. Dia berobat lama sekali saudara, tapi dia berobat kepada Yesus 1 bulan di gereja kita saudara. Kanker yang bagi orang menakutkan, bagi Yesus, itu cuma penyakit kecil. Saya petik sekali begini juga sembuh tuh barang. Yesus gitu loh. Amin, sama-sama katakan dengan saya, Yesus gitu loh. Kenapa mujizat gak terjadi atas hidup saudara? Karena saudara gak Yesus gitu loh. Saudara yang saudara katakan masalah gitu loh, utang gitu loh, cicilan gitu loh. Ya makanya saudara pusing sendiri. Bilang sekali lagi, Yesus gitu loh. Colek kanan kirinya, Yesus dilawan. Saya cuma minta 10 orang kanker disembuhkan Tuhan. Tapi hari ini sudah ada 14 nama di draft doa saya, sudah disembuhkan Tuhan. Tidak ada hal yang paling menakutkan penyakit selain kanker, bos. Apalagi kantong kering. Bini bisa dibentak-bentak tiap malam. Pak, jangan ganggu. Bener gak Pak? Oh enggak, bapak-bapak JCC ini orang baik semua ya. Dari muka-mukanya kelihatan, muka orang munafik semua. Jadi saudara, api Roh Kudus itulah yang membuat kita semangat. Saudara yang usahanya di ujung tanduk, saudara punya masalah ekonomi, saudara punya masalah keuangan. Solusinya tinggal bilang sama Yesus, Yesus nyalakan api Roh Kudus dalam hidupku. Waktu api Roh Kudus nyala dalam kehidupan kita saudara, kita akan sama seperti Tuhan memakai Daud. Mau setinggi apapun Goliat, Daud berkata, demi nama Yahweh Sebaot aku datangi kamu, aku penggal palamu hari ini juga. Jangan sebaliknya saudara bilang, aduh Pak, kayak Bu Esther tuh, mana tuh gak datang tuh orang. Papa jantung saya, Pak, ya masalah jantung aja ribet banget tiap minggu, Bapak jantung. Untung saya bukan Dracula, kalau saya Dracula saya isap darah lehernya tuh. Bapak jantung Pak, sakit Pak, jantung Pak. Saya bilang, Bu Esther, di sini udah banyak orang-orang sakit disembuhkan. Masa perkara jantung peot begitu aja Tuhan gak bisa kutak-atik sih? Bener gak? Orang tukang las di pinggiran aja bisa ngerjain mobil kita yang keserempet. Ini Yesus gitu loh. The King of King, the Lord of Lord. Makanya gelarnya dia adalah Tuhan. Dia melampaui segalanya. Saudara, kalau bisnis saudara lagi, kayaknya mulai saudara cuman bukan butuh investor yang paling utama. Saudara cuman butuh investor surga namanya Yesus. Make sure api itu nyala kembali, tep gitu. Kenapa orang-orang yang bulan-bulan yang lalu tuh loncat dari penjaringan Jakarta Utara tuh sekeluarga 4 orang dari lantai 21 ke bawah? Karena gak ada api. Gak ada api. Kita tahu semua bahwa api itu membakar, memberikan semangat, tanda menghancurkan. Nah saudara dan saya ini butuh api Roh Kudus. Rumah tangga kita ini butuh api Roh Kudus. Kalau rumah tangga kita gak ada api Roh Kudusnya, suami bilang, mama cantik, jangan pura-pura loh. Begitu saudara. Saudara butuh api Roh Kudus. Gereja ini butuh api Roh Kudus. Hari ini saya akan berdoa buat saudara. Makanya dari tadi saya udah minta mohon-mohon sama saudara nih ya. Tadi saya udah minta mohon-mohon sama saudara. Entah either saudara terbiasa atau gak terbiasa. Tapi saya udah mohon saudara, tutup matamu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya suruh angkat tangannya dua-dua tinggi-tinggi aja, saudara tuh kayaknya males banget. Saya bilang angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Sekali lagi saya ulangin, saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya di sini sama sini udah ngotot nih saudara. Tuhan, ya ampun Tuhan. Pilihannya cuma 2 Tuhan. Tuhan mau salipin saya apa saya salipin jemaat? Angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Tujuannya supaya saudara dipenuhi api itu. Anggur baru tercurah,
Ya ampun pelit banget dari orang. Lihat tuh saya, anggur baru tercurah. Saudara kan ngelihatnya di sini kan fisiknya kayak nggak ada apa-apa. Tapi tahu nggak apa yang saudara lepas? Api ini yang saudara lepas. Damai sejahtera, sukacita, kesabaran, panjang sabar. Itu yang saudara lagi lepas. Ini kagak, anggur baru. Kayak ngelemparin anak ayam pakai kotoran gitu loh. Saya pastikan itu bukan ketawa kuntilanak, saudara. Karena nadanya beda. Kalau kuntilanak tonnya tingginya agak di low. Saudara butuh api Roh Kudus, Panggi. Bawa api Roh Kudus balik ke Manado. Terus layani Tuhan. Pelayan Tuhan yang api Roh Kudusnya padam. Percaya deh saya saudara, apa yang dikatakan, pasti dia mundur, pasti mundur. Pak saya maaf ya udah gak bisa pelayanan begini-begini. Udah mundur. Itu yang yang setan mau. Kalau udah mundur, habis diikat habis-habisan, digebugin setan tiap hari. Masalah, pergumulan, dan lain sebagainya. Makanya saya kalau doain orang gak pernah mau menyerah. Sakitnya apa? Jantung, gampang. Sakitnya apa? Tumor, gampang. Sakitnya apa? Kanker, gampang. Datangin aja bang keliling kanker, pasti selesai. Yang kedua saudara, melalui kuasa api Roh Kudus kita berani bersaksi tentang nama Yesus. Roh Kudus inilah yang membuat kita pada akhirnya terima kasih, saya sudah disembuhkan sama Yesus. Terima kasih Yesus, saya tadinya dari orang miskin, diberkati Tuhan. Usaha saya biasa-biasa saja, menjadi luar biasa. Apa sih bedanya kita dengan orang dunia? Tuhan sama-sama kasih kaya, tapi yang buat kita beda adalah lewat kekayaan kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Om makin sembuh, makin sehat. Beda sekali Om. Waktu Om pertama kali datang ke sini, mukanya itu redup. Bener. Kan manusia punya air muka ya. Ini mukanya redup. Tapi hari ini makin fresh, makin luar biasa. Berani bersaksi tentang Yesus saudara. Saudara dan saya mulai menceritakan, Pak Angki ceritakan tentang Yesus. Ibu-ibu semua ceritakan tentang Yesus. Enggak mesti jadi pendeta untuk menceritakan Yesus. Ceritakan tentang Yesus, masih ada kesembuhan di dalam Yesus. Masih ada jawaban, jalan keluar dari masalah kita di dalam Yesus. Kasih itu saudara, kita harus jadi agen sorga. Apa sih namanya? Kalau yang suka nawarin kartu kredit apa tuh namanya tuh? Kita harus jadi salesnya sorga. Bilang sama keluarga kita, bilang sama sepupu kita, orang tua kita. Kenapa sih Pak mukanya ditekuk melulu? Diam Bapak lagi sakit. Oh saya punya jawabannya, Yesus. Amin saudara. Kita punya jawabannya Yesus. Saudara tadi kalau yang temenan sama saya di Instagram, pagi-pagi saya posting. Ada gambar pria seperti Yesus dengan anak domba kecil. Dan di seberangnya ada serigala bandot saudara yang gede. Saya tulis captionnya, tanpa Yesus hidup kita dalam bahaya setiap hari. Mungkin kata-kata saya ini gak berlaku buat orang yang uangnya banyak. Tapi percayalah, mereka di sana digebugin setan setiap hari. Masalah setiap hari, penyakit setiap hari, ketakutan setiap hari, anxiety setiap hari. Kaya gak? Kaya. Rumahnya besar gak? Besar. Jangan coba-coba udah kita gak kaya, kita gak punya harta, gak ada Yesus pula. Sengsara lu berdarah-darah saudara. Makanya saya minta sama semua jemaat di gereja JCC. Jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Bersaksi tentang Yesus. Isi sosial media saudara semua tentang Yesus. We always talking about this person, Jesus Christ only. Saya dimaki-maki sama 50.000 orang di TikTok saudara. Dikata-katain, anjing, babi, bangsat. Hanya gara-gara nama Yesus. Saya iseng, saya balas tuh komen-komen. Anjing lo, ngomong Yesus. Saya balas, anjing saya makan. Babi lo, babi saya makan di lapo. Bangsat lo, bangsat enggak. Karena itu senyawa dengan kutu. Saya bukan mak-mak yang di pasar yang pakai serit nyisir-nyisir. Dimaki-maki saudara. Saya bilang jalan keselamatan hanya lewat Yesus, gak ada yang lain. Dimaki-maki saya saudara. Gak apa-apa,
Saya share di grup. Dikatain Yesus bangsat, Yesus anjing, betul ya? Saya nggak marah, biarin aja. Justru yang ngata-ngatain itu sebentar lagi dijamah Roh Kudus. Yang selanjutnya saudara, melalui kuasa api Roh Kudus, karunia dan buah roh menjadi aktif dalam hidup kita. Tahukah saudara sebenarnya ada banyak karunia di dalam hidup saudara? Ada banyak karunia di dalam hidup saudara yang saudara nggak sadar. Kita ini dijebak oleh setan, cuman dibelenggu pikirannya, pokoknya tiap bulan ada uang, tiap bulan bisa bayar rumah, tiap bulan bayar kasih uang anak, itu melulu. Coba kalau saudara sadar, oh di dalam hidup saya ada karunia. Apa? Saudara cuma bisa masak, jalanin orang masak bersama dengan Yesus pasti sukses. Bener. Yesus kasih jaminan, saudara mau kaya kayak mau miskin kayak, kalau jalanin sama Yesus lewatin proses setia pasti berhasil, pasti sehat, pasti diberkati. Asal jalannya sama Yesus. Karena kita dibohongin setan, kebanyakan ngeliat orang, oh si Aldo berhasil ya, Bu Hana sukses ya. Lu juga bisa kata Tuhan, cuman mata lu fokusnya sama orang. Halo saudara. Bisa. Saya nggak pernah nyangka saudara. Karena saya juga terjebak sama seperti saudara. Kebanyakan lihat orang. Wah, saya beda lah kayak pendeta-pendeta lain suka nulis-nulis buku. Saya gitu tuh, dibohongin setan. Dan ketika saya menyadari di dalam diri saya banyak karunia, banyak talenta, dan disertai buah Roh Kudus. Hari ini saya sudah memasuki bab yang keempat dalam penulisan buku pertama saya. Saya gak pernah mikir, saya bilang Tuhan, I never dream before. Saya gak pernah mimpi dan berpikir saya menjadi seorang author. Dan buku yang saya tulis itu akan menjadi buku kontroversial di kekristenan tersendiri. Karena judulnya saja Tuhan sudah memberikan kontroversi. Eternal Salvation, keselamatan kekal. Saudara diselamatkan Tuhan. Dan sekarang masuk bab 4. Dan bab 4 belum selesai. Saya sudah diberikan oleh Tuhan untuk buku yang kedua, namanya Jesus. Saya tulis semuanya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya sekarang jadi penulis buku? Bukankah saya pencipta lagu? Jesus, I love you more. Itu lagu yang Tuhan beri untuk saya ciptakan. Jesus, I love you. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Itu lagu yang Tuhan kasih untuk saya ciptakan. Segala puji dan sembahnya bagimu. Saya batasi diri saya. Saya pikir saya hanya pencipta lagu rohani saja. Dan itu juga saya batasi. Ya gak mungkin lah lagu saya bisa terkenal kemana-mana. Dan ternyata lagu Bagimu Pujian ini dinyanyikan di hadapan ribuan orang di Makassar, saudara. Ada 6.000 jemaat Tuhan menyanyikan lagu ini. Saya merinding, saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan cuma bilang, kamu sih yang batasin diri kamu sendiri. Coba kamu kalau flow with Holy Spirit, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu Elizabeth itu gak pernah berpikir dan nyangka jadi desainer. Karena backgroundnya gak ada. Ya kan Bu? Bisa begitu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus, ada karunia di dalam hidup kita. Saya minta waktu ya, setelah ini saya berdoa secara korporat untuk saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara, pertanyaannya bagaimana caranya agar hidup kita dapat dipenuhi dengan kuasa api Roh Kudus? Yang pertama sama-sama katakan dengan saya, minta. Tuh ngomongnya aja begitu, pelit. Sama-sama katakan dengan saya harus minta. Minta kepada Bapa. Karena Roh Kudus ini adalah roh yang keluar dari Bapa. Nih saudara ya, saya mau bersaksi ya. Kalau Ko Edi, Roh Kudus pimpin Ko Edi. Ko Edi itu gak bisa dikalahkan sama orang dunia. Percaya. Hikmatnya beda. Cara berpikirnya beda. Kak Anis kerja dituntun Roh Kudus.
cara nge-sell-nya beda, cara jualannya beda. Orang yang gak dipimpin Roh Kudus, cara bisnisnya kotor, ngejelek-jelekin sesama, kotor. Pelayanan kalau gak dipimpin Roh Kudus, aduh jorok saudara. Makanya tadi saya nangis pagi-pagi, Holy Spirit take over this ministry, I need you so much. Saya bilang sama Pastor Nathan, saya ini gak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu, gak bisa. Apalagi bahasa Yahudi yang sering saudara dengar itu saya berdoa. Saya bilang Roh Kudus, saya mau dipakai lebih lagi. Saya mau dipakai bangsa-bangsa. Saya gak bisa bahasa Inggris. Bayangin saya bisa bahasa Inggris di usia 40 tahun. Ketinggalan zaman kan? Tapi di tangan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya gak bisa bahasa Spanyol, saya gak bisa. Tapi hari ini, Tuhan kayaknya Tuhan tuh kasih sesuatu. Saya apa sih kalau suka bahasa tuh apa namanya? Kayak bukan polyglot gitu. I like it. Aku sangat suka bahasa-bahasa gitu. Dan kayaknya saya tahu gitu. Saya bilang sama istri saya, sayang, kayaknya sasaran berikutnya adalah Alhamdulillahirobbil alamin. Ahlan wa sahlan. Ana from Indonesia. Assalamualaikum. Saya bilang sama istri, kadang-kadang, ini ada jemaat kurang ajar juga. Kadang-kadang kecadelan saya, kalau saya lihat dari Roh Kudus, ada bagusnya. Karena bahasa Hebrew, Middle East, itu harus ada di. Nah saya ini cadel saudara. Betul Pastor William ya? Kadang-kadang ngomong dua. Yang kedua. Tapi si Michelle kurang ajar ngetawain pendetanya tuh. Bayangin Pastor Michelle tuh. Lidah saya pendek saudara. Tapi di dalam Tuhan, saya minta sama bapak-bapak. Minta Roh Kudus penuhi saya. Saya gak tahu harus buat apa. Saya gak ngerti harus belajarnya dari mana. Brother, ask him. Tuhan akan selesaikan semua. Sama-sama katakan dengan saya, jangan so tahu. Colek kanan kirinya, jangan so tahu loh. Jangan so tahu loh bilang. Nanti tambah botak. Minta sama Bapak saudara. Yang kedua, miliki rasa haus dan lapar akan pribadi Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya harus haus dan lapar. Hanya orang haus dikasih minum, hanya orang lapar yang dikasih makan. Setuju gak Bapak Ibu? Bener kan? Orang gak lapar, orang gak haus mau dikasih apapun, stick, Johnny stick, stick 21, stick Holy Cow, mereka gak akan makan. Tapi kalau mereka lapar dan haus, Bapak lapar dan haus, Pak, gak usah pergi ke luar negeri Pak. Ya jamah sakit Bapak. Bukan berarti gak boleh berobat. Kita harus berobat sebagai tanggung jawab kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Bukan berarti gak boleh ke rumah sakit. Ini namanya iman konyol. Kita harus ke rumah sakit. Kita harus cek darah kita. Kita harus cek kesehatan kita. Tapi saudara dalam meminta kesembuhan, saudara harus haus dan lapar. Minta keberhasilan, saudara haus dan lapar. Dan lain sebagainya, haus dan lapar. Dan yang terakhir sebelum saya berdoa buat saudara. Caranya kita dipenuhi api Roh Kudus. Ini melalui doa dan penumpangan tangan. Saudara akan dipenuhi dengan kuasa api Roh Kudus. Bapak Ibu, kita gak bisa hidup sendiri. Kita butuh Tuhan dan orang lain. Betul? Betul saudara, kan lucu kan kalau saya yang khotbah sendiri, kolektor saya jalanin sendiri, saya WL sendiri, terus jemaatnya juga saya sendiri gitu kan. Itu kan kayak orang grogol baru lepas saudara. Yang punya cita-cita jadi pendeta gak kesampaian, betul kan? Kamera saya sendiri, saya sorot-sorot bangku kosong gitu kan. Saudara, saya mau info ke buat saudara ya. Yesus itu sudah tidak ada di bumi. Yesus itu udah kembali ke sorga. Yang menemani kita di bumi ini pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Yesus.
Libatkan Roh Kudus, saudara. Libatkan Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau hamil dalam nama Yesus. Roh Kudus, saya mau berhasil dalam nama Yesus. Roh Kudus, saya punya hutang banyak, kasih tahu bagaimana caranya menyelesaikannya. Bilang sama Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih jalan baru, saudara. Roh Kudus akan kasih jalan keluarnya. Roh Kudus, bandot tua di sebelah saya ini kalau dibilangin gak bisa denger, suami saya ini. Jangan tanya sama anak, tambah rame itu masalah. Tanya sama Roh Kudus gimana cara menyelesaikan. Harus bayar cicilan, bagaimana Roh Kudus? Tanya. Ketika saudara tanya Roh Kudus, percayalah saudara pasti akan dituntun. Saudara pasti akan dibela. Tepuk tangan bagi dia. Saudara, firman Tuhan sudah saya sampaikan dan firman Tuhan sudah saya jabarkan tentang api Roh Kudus. Terima kasih sekali lagi, saya Pastor Verona mewakili Gembala Sidang Pastor Mega Wista bersama dengan seluruh pelayan dan pengerja gereja Jesus Christ Church buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Tak terasa hampir 4 tahun kita bersama-sama live setiap malam Rabu, malam Jumat, Minggu malam, kadang Minggu sore di ibadah kedua kita lakukan siaran live. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara juga yang sudah setia. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan. Baik itu persembahan, baik itu persembahan persepuluhan yang saudara kembalikan ke gereja Tuhan, ataupun janji iman yang saudara sudah janjikan kepada Tuhan dan saudara bisa kembalikan di bawah nomor rekening di bawah ini. Saudara dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja Jesus Christ Church. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mengarahkan hati, angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, penuh mujizat, dan diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat ribuan jemaat Tuhan yang di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Buat kesetiaan kita semua. Jangan lupa hari Rabu kita tetap ada ibadah doa, pemulihan dan mujizat seperti biasa kita kembali. Dan juga hari Jumat kita akan ada doa pemulihan wanita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Haleluya.